Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ketemu juga nih dengan teman-teman pamkalan kula Sampurasun. Sampurasun. Aduh, lama tak basuh. Ada kamu yang lama ya kita. Aduh. Dulu jagung awet ya. Sampurasun pemirsa YouTube, salam dunia. Saat ini kami sudah ada di pelukis yang kedua untuk mewujudkan tema CBN. Tema besarnya adalah melukis Nusantara. Jadi kita hari ini bertemu dengan 3 seniman lukis atau pelukis Nusantara, dan pelukis yang kedua adalah Bunda Hajah Nunu ya. Bukan Hajah Nunu yang alamatnya di Antapani. Oke, silakan Bunda Melo. Sampurasun. Rampe. Terima kasih Ya. Kang Gatli. Ya. Jadi hari ini kita ketemu dengan sahabat saya. Ya. Beliau adalah adik kelas saya di SMA. Oh. Ya, bernama Ibu Nunu. Panjangnya? Panjangnya? Nunu Sri Martiani. Oh. Nunu Sri Martiani. Iya, berarti wong Jawa ya. Iya. Solo. Made in Solo. Made in Ya, Solo. oke. Karena ngobrol otomatis ininya rada- Harus dibuka. Nah. Maaf. Mohon Habis izin. takut ini terlalu disiplin. Iya. Oke. Kak ya. Oke, iya. Saya akan mulai ngobrol dengan adik saya yang tercinta, Ibu Nunu. Mbak Nunu, apa kabar? Baik. Sehat-sehat ya. Tuh, ini belum udah ketawa karena kita udah lama nggak ketemu. Jadi cara menyampaikan rasa rindunya dengan ketawa. Jadi pertanyaan pertama, kan kita kenal di SMA, kemudian mahasiswa. Kemudian ya kita berpisah lama sekali tidak pernah ketemu. Iya. Ketemu sudah tua-tua. Bukan tua, udah banyak umurnya. Banyak umurnya. Usia emas. Ya, Mas. Itu boleh tanya. Ini sekarang saya dulu nggak tahu kalau beliau itu pelukis. Ternyata setelah tua ini saya dengar-dengar loh dia pelukis dan satu-satunya di Indonesia. Betul. Kenapa bisa satu-satunya di Indonesia? Apa yang membedakannya dengan pelukis Kenapa? lain? Karena media yang saya gunakan itu dari kain perca. Kain perca. Kalau Jawa Kain perca itu mah gombal. 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 Sisa-sisa jahitan gitu. Juga si Aki sok gombal. Itu Aki, ya Itu betul. gombal. Iya, iya. Oke, gimana jadi ceritanya kok? Apa itu namanya kok bisa melukis kok pakai kain perca tuh gimana ceritanya? Setahu saya kain perca tuh biasanya kalau sisa-sisa dipakai bikin baju bayi yang disebut dengan otok, ya Atau kan, kalau disambung-sambung. nggak buat kekeset. Kekeset. Lap gitu. Gitu. Itu dinamakan alirannya apa namanya? Teknik lukis seperti itu namanya apa? Kolase. Kolase. Oke. Jadi kolase itu menempelkan media di atas kanvas. Menempelkan media di atas selain kanvas. cat ya, Selain cat. di atas kanvas sehingga membuat karya seni yang indah. Yang indah, yang estetis ya. Oke. Boleh dong sedikit flashback inspirasi awal Bunda Nunuk ini tertarik dengan seni atau gaya lukis kolase? Mungkin awalnya masih ingat ya? Ya itu sekitar tahun 76. 76. Wow, saya Dapat hidayah ya, dapat Kak, hidayah ya. hidayah. Ketika seorang teman yang ingin pulang ke Belanda, saya ingin memberikan sesuatu untuk dia. Cindera mata. Iya, tapi yang orang lain tidak punya. Lalu saya buatkan kolase. Dari apa dulu pertama dibuatnya? Sama dari kain. Dari kain juga. Supaya dia ingat Indonesia, saya buatkan waktu itu pemandangan apa ya, sawah yang banyak itu, banyak apa namanya? Burung, bebegik. Bebegik. Bebegik orang-orangan sawah. Bebegik itu mirip. Saya sudah diberi roh jadi hidup nih. Sebenarnya kolase itu kan ada yang dari daun kering. Iya. Ada banyaklah media lain ya selain dari kain Kain perca.
Apa ada kaitannya dengan background pendidikan? Pendidikan Formil. formil. Apakah dari SMA itu terus ke Fakultas Seni Rupa atau tidak? Tidak. Karena saya membuatnya itu dengan otodidak ya. Oh, sendiri. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Jadi tidak ada pendidikan formilnya maksudnya. Dan itu beliau dimulai tahun 76 ya. Sampai hari ini. Karena kalau saya lihat informasi dari internet, dari berbagai media sosial, Bunda Nunu ini pamerannya luar biasa, ini banyak sekali nih. Boleh kembali diingatkan untuk kita, pamerannya kemana saja? Pameran pertama itu pameran tunggal tahun 85. Di dulu mah namanya Gelanggang Remaja. Oh, di Bandung. Jalan Merdeka depan Gramedia. Ya toh? Remaja. Depan Gramedia itu. GGM lah dulu mah. Iya. Di situ. Gelanggang Generasi Muda. Pameran tunggal ya. Tunggal. Wow, sendirian. Ada berapa banyak kolase yang dibawa, lukisan kolase yang Kan dibawa? kalau pameran tunggal itu harus banyak ya. Betul. Di atas 40 ya waktu itu. 40 produk, yang 40 ini lukisan. Dan itu medianya dari kain perca semua. Semua. Itu contoh-contoh yang ditempel ini semua Kain karya perca. Nunu ya, karya Nunu semua. Bagaimana mendapatkan kain perca kan Yang- butuh banyak, butuh warna, kan Butuh warna dipilih. dan itu ya mungkin misalnya kayak itu tuh akan buat padi itu kan Nah, ini tidak padi. bisa sembarangan. Kemudian batu kerikil-kerikil itu. Iya. Oh my God. Itu gimana mendapatkan kain percanya Bunda Nunu? Itu dari teman yang menjadi tukang jahit. Oh, punya teman tukang jahit juga. Iya. Oh, akhirnya berkolaborasi. Bunda Nunu hoyong uningan nih pengen tahu, ketika akan melukis dengan teknik kolase, itu kan tadi butuh bahan dasar ya, yang disebut dengan kain perca. Nah itu bagaimana cara mendapatkan kain perca sesuai dengan keinginan Kebutuhan. kita dan kebutuhan untuk yaitu mengekspresikan ide dan gagasannya. Itu dari teman. Mhm, Teman yang tukang jahit. mhm. Jadi dia mengirim banyak sekali gombalan. Gombalan. Oh, si tukang jahit itu memang Iya. orangnya gombal juga. Gombalan itu bentuk plural, Bentuk bentuk plural. jamak daripada Jamak. gombal. Hmm. Gombal itu satu. Satu Tapi kalau gombal. gombalan tuh wah banyak Oh. gitu. Ya, gombalan ya, kain-kain perca kecil-kecil gitu. Mm-mm. Jadi saya kalau misalnya Mhm. butuh yang warna merah, Mm-mm. tapi di sana nggak ada, tapi di sana ada bunga warna merah. Mm-mm. Meskipun kecil bunganya itu, saya potong kecil itu, sekecil itu. Oh, berarti butuh perekat dong kalau gitu. Iya, Pakai lem apa biasanya yang saya spesial? pakai lem kayu, Lem kayu. Kenapa memilih lem kayu? lebih kuat ya. Lebih kuat. Ya. Ketika sedang mengerjakan tugas itu tentu butuh energi ya, seperti sambil makan, minum gitu enggak? Enggak, Kalau saya sekarang pengen minum ada air. ada. Hah? Ini satu baki. Itu katanya Iya lupa, saya maaf ya. Iya. Saya ada Ada ya? sedikit teh. Oh, boleh, boleh. Iya. Tidak pakai gula ya, Jangan, supaya Iya. kita sehat. Iya. Mbak, tolong dong minumnya. Iya. Mbak Iis. Akhirnya Nah, ini datang juga. Mbak Iis, terima Aduh, kasih minumnya. terima kasih minumnya. Aduh. Iya. Jadi sambil ngelugas juga sambil minum mungkin ya? Ya kalau haus, Haus minum. Iya benar. sebetulnya Iya, Terima iya. kasih ya Mbak. Terima kasih Teh Isya. Aha. Iya. sebetulnya tidak harus dengan kain perca ya. Iya. Karena saya pernah membuat Mhm. dari bulu ayam, Bulu ayam pernah. Oke. dari bulu domba, Bulu domba juga pernah. Oke. dari daun kering Daun kering. dan batang Herbarium. kering. Tapi saya pernah nyoba pakai daun pintu susah ya. Iya. Lebih enak daun kering jadi bisa dibentuk. Oke. Dan itu biasanya satu media itu seperti ini berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apa ya? Contohnya ini Iya, ya. contohnya ini Ya. misalnya masih Itu ingat. dilukis Mungkin- tahun 88. Iya. Mungkin 3 atau 4 hari. Ya. 3-4 hari selesai. Oh, tapi nonstop ya? Iya, Bikinnya dari artinya pagi. getu gitu ya? Jadi saya ibu rumah tangga. Betul. Jadi pagi saya ngurusin rumah, Mhm. sudah anak-anak sekolah, Mhm. saya membuat. Mhm. Nanti jadi kira-kira dari jam 9 ya saya masak udah Iya. selesai Mhm. semua, Mhm. baru saya membuat
Oh, Sampai makan siang. Enggak, sampai sebelum suami saya datang. Loh, Emang suaminya kemana? kemana? Ngantor kan. Oh iya ngantor, kaget saya. Jadi menjelang suami datang, Iya. saya berhenti Iya. memandikan anak. Memandikan suami lalu kolase lagi. Enggak. Oh, enggak. Lalu beresin rumah. Oh, beresin gitu rumah. ya, karena bekasnya ini kan Berantakan. Berantakan. Oke. meskipun saya dulu mempunyai tempat khusus untuk membuat ini di belakang itu, di halaman belakang. Iya. Saya membuat gazebo Oh, untuk khusus membuat buat ini. kolase ini. Sekarang kemana gazebo-nya? Dibongkar. Dibongkar. Berarti sudah tidak melanjutkan membuat kolase sekarang. Iya. Sekarang saya mengajar. Oh, ke aktivitas sehari-hari adalah sebagai guru ya. Oh. Guru apa? Privat berarti lebih. Memberikan kursus bahasa Inggris. Oh, jadi kita bagaimana kalau berubah sekarang dengan berbahasa Inggris? Saya yang tidak bisa. Mbak Iis punya kentang sama keju supaya kita lancar berbahasa Inggris. Bun, Oke. ya, dari nah, Bunda Mela silakan. Oke. Kalau dihitung-hitung, Nah, Mbak Nunu, udah berapa banyak karya Anda? Harus diingat-ingat. iya. Koleksi ya? Ya. Karena yang membeli kebanyakan tuh dari luar ya. Oh, Dari luar tuh apa? Luar apa? Dari luar negeri. Ya. kolektor dan peminatnya itu dari luar negeri. Iya. Oke. Kalau di sini itu hanya sedikit. Iya. Yang memesan saya itu dari Amerika, Amerika, Australia. Eropa. Australia, Eropa? Ya, Ya, Belanda Eropa. itu. Belanda. Ya, itu kebanyakan mereka dari sana. Berarti alangkah baiknya kalau bisa berpameran di luar Dari negeri ya. Itali. Itali. Iya. Tetapi kan belum pernah pameran di luar negeri. Waktu setelah saya Mm-mm. membuat pameran tunggal, Mm-mm. Ada seorang penawaran. Mm-mm. menawarkan untuk berpameran di Australia. Di Australia. Dari situlah akhirnya hasil karya dari Bunda Nunu yang satu-satunya ini pun dikenal orang luar biasa ya. Dan Tapi saya tidak pameran di Australia, cuman Aja. diminta, Oh, di Diminta. ini. diajak Heeh. berpameran di Diajak. sana. Hanya sampai mengundang lah, hanya mengundang ya. Dan Gitu. pemirsa YouTube ada satu momen yang Bunda Nunu luar biasa ini ya, monumental gara-gara si COVID-19, pamerannya sampai kagak jadi. Nah, itu adalah terjadi di tahun Bulan tahun kemarin, 2020 ya, Nu, ya? 2020 ya. Dan harusnya 2020. pameran di Bandung. di Gedung Sate. Gedung Sate. Sudah lukisannya sudah dibawa ke sana, udah Wow. siap. Oke, Bunda Nunu, dan sempat tadi disampaikan pernah ada yang mengajak sampai pameran di luar negeri di Australia, dan kemudian di Indonesia pun ternyata tawaran untuk pameran itu pun ada ya. Iya. Tepatnya tahun kemarin, tetapi kemudian sempat tidak jadi. Itu kenapa, Bu Nunu? Why? Kan COVID, Oh, ada pandemi, iya. lalu kita nggak bisa. Tidak Batal. bisa dilaksanakan. Batal. Padahal itu acaranya adalah acara Acara di Gedung Sate. Pemda ya, Pemda. Pak Emil, Pak Emil. Pemprov mungkin ya? Pemprov, ya. Jabar. Pemprov Acaranya Jabar. Kang Emil ya? Iya, acaranya Kang Wow. Emil. Dan sudah sangat siap ya. Sudah. Semua lukisan yang akan dipamerkan berapa banyak waktu itu? Yang sudah dibawa? Saya cuman bawa berapa? 3. Tiga. Tiga. Karena sudah itu dipilih bersama-sama dengan kurator atau gimana gitu. Karena di situ pun pelukis Ada yang yang lain. lain ada. Ada yang lain. Dan bukan pameran tunggal waktu itu ya. Bukan, dengan lukisan-lukisan lain ya, Iya. bukan kolase. Karena setahu saya kolase sementara ini di Indonesia ya Bu hanya Nunu. Bu Nunu. Wah, luar biasa. Tapi mungkin bahwa bangsa kita itu tidak mengkoleksi itu mungkin bukan karena tidak suka, tapi karena kurang tahu mungkin ya. Mungkin kurang dengan tahu. adanya program ini membuat masyarakat terbuka kurang tahu lagi. ya. Oke. Jadi tadi juga ada pertanyaan kira-kira berapa banyak Lukisan. produksi Oh, iya, itu. lukisan yang dibuat selama ini Iya. dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 76 sampai hari ini. Sampai sekarang ya. Itu yang terakhir itu yang berdua itu. Oh, oke. Perempuan-perempuan, Perempuan berdua. dua ibu-ibu berkebaya. Berkebaya. Itu. Ini dibuat tahun berapa? Itu tahun berapa ya? 2000?
2019 mungkin ya. 2 tahun yang lalu. Iya. Oh itu terakhir ya 2000. Tadinya nggak pakai Sebelum kaca ya? Nggak pakai kaca. Itu tadinya nggak pakai kaca. Oh. Dikasih kaca karena mau Karena mau pameran. Karena kan takut dipegang-pegang gitu ya. Dipilih sama kuratornya kan. Iya. Ya, yang ini. Iya, Jadi iya. saya kaca. Dikacai. Itu kenapa mengambil sosok 2 figur perempuan? Mungkin ada filosofinya? Ya, karena perempuan itu Iya. harus maju. Ya. Terutama yang Yang dipamerkan dua, ya, ya. yang 2 pakai kebaya. Betul, pakai kebaya perempuan lagi. Ya. Kenapa harus kebaya? Mhm, Karena kebaya itu mhm. adalah pakaian nasional Indonesia. Oh, tujuannya itu. Ya, jadi kita tuh pengen mengangkat juga atau mengingatkan yang lain Mhm. untuk berkebaya lah. Untuk berkebaya. Ya. Oke. Artinya ada semacam inspirasi ataupun himbauan agar Iya, himbauan. Indonesia tetap mencintai kebaya Ya, yang akan sangat. Mengkebayakan seluruh dunia. dengan ada legalisasi dari UNESCO. Diakui Oke. dan dicatat di UNESCO Bahwa kebaya- bahwa kebaya itu adalah warisan dari Iya. leluhur kita yang sangat indah, sangat bagus. Karena orang kalau berkebaya akan kelihatan Mhm. ayu, cantik, luwes ya. ya benar. Jadi kelihatan enak Anggun. dilihat, cantik, Anggun, anggun cantik. Iya, gitu. benar, benar. Jadi kalau orang sekarang banyak yang tidak berkebaya itu salah. Iya. Salah Iya, besar iya. Oke, ya. iya. Seperti itu. Oke. Itu kok jadi saya yang diwawancara. Enggak apa-apa, kan multifungsi. Bunda Nunu, satu hal yang mau ingin disampaikan adalah bahwa lewat program ini semoga bisa menginspirasi, memotivasi, khususnya bagi pelukis-pelukis muda Indonesia. Pameran. Karena seorang pelukis itu kan butuh ruang, butuh tempat untuk menyampaikan, menyampaikan kepada hasil karyanya. Sejauh ini udah berapa kali kegiatan Pameran. event pameran? Saya tahun-tahun yang dulu ya, itu setahun itu bisa 3-4 kali Wow. pameran. Setahun bisa sampai 4 kali 4 kali pameran. pameran. Sibuk sekali ya. Dan itu di Indonesia sampai kota-kota mana saja yang diingat? Ya kebanyakan Jakarta. saya mah di Bandung. Bandung, Jakarta. Jakarta. Mungkin ada yang diingat pengalaman ketika sedang berpameran, hal yang menyebalkan, malah mungkin lucu, mungkin di mana tuh? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Atau mungkin ketika udah sampai ke lokasi, lukisannya ketinggalan kayak gitu, pernah nggak? Nggak Oh, nggak pernah. Atau tiba-tiba lukisan itu ada yang beli, harganya nggak cocok. Iya, itu banyak ya gitu pasti. Pasti banyak gitu. Itu banyak ya. Itu pengalaman teman kita yang tadi yang pertama, Iya. Cek Nur. Nur, Ya. Cek Haji Nur kan Iya. sama. Iya. Sekarang sedang terjadi. Sedang terjadi, ya. Negosiasi. kita mendoakan. Iya, betul. Oke. Bunda Nunu, sebenarnya sejauh ini sudah ada upaya nggak untuk misalnya nih menjadi dosen kehormatan Mengajarkan. untuk mentransfer ilmunya bagi generasi milenial? Khusus untuk kolase. Betul, maksudnya. betul, Kalau dosen itu kan ada syaratnya. betul. Sedangkan saya kan ini otodidak. Iya, Jadi agak susah ya. dosen kehormatan bisa. Ya itu kalau ada yang mengundang. Iya, betul. Saya itu pernah ya diundang oleh Merpati Nusantara. Oh, iya. ini Ireland, Iya, oke. Untuk untuk menjelaskan bagaimana membuat kolase. Dan itu tahun berapa ya, udah lama sekali juga ya. Jadi saya menerangkan bagaimana cara membuat kolase itu. Iya. Demonstrasi di depan para ibu-ibu Merpati Nusantara. Merpati Nusantara. Dan hasilnya gimana? Respons mereka? Ya mereka Antusias ini ya, atau? menghargai ya, menghargai. karena ini kan langka dan menggunakan bahan yang sebetulnya Sudah sampah lah ya. terbuang Oh ya, iya. tapi ini menjadi sebuah seni. Karya seni. Karya Yang dan berharga. berharga. Wow, luar biasa. Dan selama pandemi COVID-19 ini, aktivitasnya terkait dengan kolasenya masih berjalan?
kolase enggak ya. Enggak ya, Saya Karena hanya fokus ke mengajar. Mengajar, saya fokus. pengajar. Oke. Penghargaan yang didapat dari pemerintah, dari swasta, dari luar negeri mungkin apa yang didapat? Penghargaan udah banyak rasanya ya. Paling ya, penghargaan itu waktu ini kan dari Pemda Jawa Barat. Pemda Jabar. meminta untuk pameran tunggal. Pameran tunggal. Pameran tunggal pertama itu tahun 85. 85 dapat penghargaan. Lama ya. Itu yang membuka pamerannya Bapak Ateng Wahyudi. Oh, Bapak Wali Kota. Wali kota waktu itu ya. Kemudian Boleh Setelah juga. itu juga ada Bapak Pak Menteri apa tuh? Menteri Pariwisata pernah Yop membuka Ave. Yop Ave, wow, sampai ke tingkat menteri nasional nih. Tapi untuk bantuan, apakah untuk para seniman lukis pada waktu itu ada apresiasi dari pemerintah? Nggak ada ya. Hah? Nggak ada sama sekali. Kan sudah mengharumkan nama bangsa. Cuman pernah saya mendapat itu penghargaan pernah dalam itunya ya piagamnya itu Tertulis. ikut mengembangkan seni lukis Indonesia. Oh, berterima kasih atas partisipasinya turut mengembangkan seni lukis di Indonesia. Luar biasa. Oke, pemirsa, kita akan masuk ke closing statement, tetapi sebelumnya kita akan simpulkan dari satu himbauan ajakan terkait dengan filosofi melukis dengan kolase. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dengan teknik melukis kolase ini apa, Bunda Nunu? Silakan disampaikan ke pemirsa. Melukis kolase itu menggunakan bahan yang sebetulnya apa saja bisa dipakai. Kaos kaki, bahan-bahan kain perca, juga bahan-bahan lain ya, seperti misalnya daun, rumput, dan sebagainya. Tadi ada bulu. Bulu, saya juga ada dari bulu kambing, dan itu Bulu ayam ya? bulu ayam, kalau bulu ayam sekarang udah nggak ada ya, tinggal bulu kambing ada. Oh, Nah, itu tergantung dari bagaimana kita menyusun warna, menempatkan guntingan-guntingan yang bagus, sehingga itu menjadi sebuah karya seni yang tinggi. Pesan saya untuk generasi Muda. milenial, janganlah berhenti untuk berkreasi. Apa saja bisa kalian lakukan. Dan dalam kolase itu sebenarnya sejatinya adalah keberagaman dalam persatuan. mempersatukan. Iya, karena itu dari kecil-kecil Ya. Dan berbagai Dan warna, berbagai warna, berbagai ukuran, Iya. disatukan. Itulah sebenarnya melukis Nusantara dalam kolase. Ya, betul Bunda. Sedikit lagi pertanyaan. Jadi kalau kita mau melukis ini, mau bikin seperti ini, kolase ini, apakah digambar dulu polanya? Betul. Atau gimana? Betul. Atau langsung tempel-tempel terus Kita di harus sini? membuat dulu polanya ya. Patron. Oke. Cuman yang menjadi kendala ya pola itu nanti tertutup Iya, kan. Iya. iya. Terus nanti yang melukis itu kainnya. Iya. Maksudnya gini ya. Pintu, nanti pintunya kelihatan dari cahaya ini. Kan itu tuh ditempel Iya, berlapis-lapis. Nah, itu yang pernah yang Seni. belajar. Itu yang dia Akhirnya nggak mengerti itu di situ gitu. Oh, kesulitannya di situ. Iya. Berarti dia harus berimajinasi ya, Iya. 3 dimensi. Berarti 4 dimensi. itunya harus anunya harus kuat ya. Anunya memang imajinasinya. harus kuat. Ya, imajinasi. Iya, betul. Imajinasinya harus kuat. Oke, Bunda, rasanya ini sudah komplit. Apa yang kita dapat hari ini dari Bunda Nunu menginspirasi kita, terutama juga buat pemirsa. Dan Bunda Nunu, kita teh banyakan datang ke sini, mau ketemu lagi dengan teman-teman, boleh ya? Oh, boleh. Pak Tony, hayu, kasar ini itu. Bunda, kita mau menyapa Ibu. lagi pemirsa dari sini, dari Banjarmasin nomor 5 di Kota Bandung, Antapani ya. Khususnya untuk Anda yang mencintai dan menyenangi dunia lukis. Oke. Sini. Oke. Ya. Ucapannya hari ini sebagai penutup adalah melukis Nusantara. Karya nyata.